persona. Apa artinya? Objek yang didakwakan kepada saya itu salah secara objek. Ya, karena yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Kami sama sekali tidak melakukan pengkajian, komentar apapun terhadap dokumen digital yang diakui oleh saudara Joko Widodo. Kesinambungan penanganan perkara agar penyidikan tetap berjalan secara tertib, efektif, dan akuntabel. Bahwa pada awal proses penyidikan termohon telah menerbitkan dan menyampaikan SPDP nomor B/11740 Romawi 7 Res titik 1 titik 14 titik /2025 Ditreskrimum tertanggal 14 Juli 2025 yang dikirimkan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan tembusan kepada pelapor serta telapor pemohon. Bahwa dalil pemohon berkaitan tidak pernah disampaikan surat SPDP atas surat perintah penyidikan yang baru adalah dalil yang tidak berdasar, karena pembaruan administrasi tidak menghapus fakta bahwa perkara aku tetap dalam kendali proses penyidikan yang sah dan diketahui oleh para pihak. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan penyidikan yang tidak sah karena melanggar putusan MK nomor 130/PUU Romawi 12/2015 karena surat perintah penyidikan nomor SP-94/Romawi 1/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2026 dan surat perintah penyidikan nomor SP-1043/Romawi 3/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan ke tersangka merujuk pada kewajiban hukum penyampaian SPDP dan azas kepastian hukum adalah dalil yang salah dan keliru. Oleh karena itu, dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya. Pencekalan tidak sah. Jawaban termohon bahwa termohon selaku penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengajukan permintaan pencegahan terhadap pemohon untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat Ditreskrimum Polda Metro Jaya nomor B/4369 Romawi 11 Res titik 1 titik 14 titik /2025 Ditreskrimum tanggal 7 November 2025 hal permohonan pencegahan tersangka ke luar negeri kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan surat perpanjangan nomor B/21573 Romawi 11 Res titik 1 titik 14 titik /2025 Ditreskrimum tanggal 19 November 2025 hal permohonan pencegahan tersangka ke luar negeri kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian diterbitkan SK Kapolri nomor K/1893 Romawi 12/2025 tanggal 10 Desember 2025 bahwa berdasarkan pasal 91 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan permintaan pejabat kepolisian. Dengan demikian, kewenangan termohon adalah mengajukan permintaan pencegahan, sedangkan penerbitan dan pelaksanaan keputusan pencegahan merupakan kewenangan pejabat yang ditentukan oleh Undang-Undang Keimigrasian.
terbongkar sampai sekarang sehingga membuat Bapak Jokowi panik di situ. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan beberapa komentar dari netizen, tanggapan mereka dalam menyingkapi hal tersebut. Ya, teman-teman, langsung saja di situ ya, polisi Gadungan ditangkap di penjara, ya dokter Gadungan sama Presiden RI Gadungan tangkap di penjara, katanya hukum sih. Ya, mungkin dalam hal tersebut kita bisa mengetahui ya teman-teman, tanggapan-tanggapan atau reaksi dari netizen ini, ya banyak hal-hal yang sudah kita mengetahui dari kasusnya Bapak Jokowi ini dari beberapa tahun hingga sampai sekarang masih juga belum kelar-kelar. Ya, Kupas habis suarakan keadilan. Ya, kebodohan yang arogan telah berhasil ya memporak-porandakan hampir semua lini dan tatanan. Ya, contoh tuh negarawan sejati Bapak Asrul Sani ditunjukkan akan beres, tidak berkelok-kelok. Ya, kalau asli pasti berani. Ya, tentunya dalam hal tersebut teman-teman kita juga bersyukur ya masih ada banyak orang-orang yang mau memberikan kebenaran, ya mengungkapkan kebenaran tersebut ya, walaupun dalam hal itu kita bisa mengetahui bahwa pasti banyak yang membenci mereka, namun kita sebagai masyarakat Indonesia mendukung terus supaya terbongkar satu persatu kebenaran akan ijazah ini ya teman-teman. Ya, diberkati keadilan dan kebenaran. Ya, jelas dan nyata kalau Jokowi ya penerusnya PKI, gaya baru dan ijazahnya juga palsu. Ya, tunjukkan. Berarti selama ini kita dipimpin insinyur palsu. Ya, Pak Presiden tolong adili Jokowi dan Fufu Fafa. Ya, syukur alhamdulillah ijazah Bapak Jokowi benar-benar palsu. Semoga para penjilatnya cepat ditangkap dan Jokowi juga menyusul selanjutnya. Ya, dari tanggapan ini teman-teman kita bisa mengetahui bahwa saking banyaknya ya dari pendapat teman-teman dari netizen ya karena mereka kesal ya teman-teman dalam pengungkapan ijazah ini, karena ijazah ini sangat sulit sekali untuk diungkapkan dan banyak sekali hal-hal yang mereka tunda supaya permasalahan ini kita lupakan. Namun dengan banyaknya orang baik yang mengungkapkan hal tersebut susah untuk diredupkan ya begitu. Usut dan adili semua kebohongan dan pembohongnya ya, Parianto Termul bela orang yang salah ada hukumnya. Ya, kebohongan dan kepalsuan pasti akan terbuka dan terbukti tepat pada waktunya. Kejujuran ditegakkan agar negara ini. Ya, ini kita coba mengulas kembali soal ijazah. Tapi saya nggak akan berbicara panjang lebar, meskipun videonya nanti juga agak lebih panjang gitu ya. Tapi bukan saya yang bicara, biarkan netizen yang berbicara. Netizen ini luar biasa ya, tapi tetap saja ada pro kontranya. Ada yang kemudian mendukung pihak A dan pihak B karena ada dua bukti yang disuguhkan, yang diperlihatkan kepada kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai netizen, sebagai pemirsa, sebagai penonton. Oleh karenanya saya juga meyakini bahwa kita punya pandangan yang berbeda, punya penilaian yang berbeda, punya keperpihakan yang berbeda terkait bukti-bukti yang disuguhkan, bukti-bukti yang diperlihatkan, dan saya kira kita punya keyakinan itu untuk meyakini si A atau si B, yaitu terserah dan itu sah-sah saja. Karena itu pandangan, karena itu pendapat, jadi itu nggak bisa dibatasi dan itu hal yang lumrah. Tetapi jangan sampai kemudian kita ya menfitnah atau menjelek-jelekkan atau memaki-maki atau apa gitu ya. Kalau mau misalnya berdebat ya it's okay, itu mereka kan udah berdebat setiap hari itu, jadi sah-sah saja ya, meskipun rada-rada debat sengit begitu ya, panas dingin dan seterusnya, tetapi saya kira ketika keluar dari ruangan itu ya mereka bersalaman itu ya, mungkin bahkan nongki-nongki kan atau ngopi-ngopi lah gitu ya, ngopi-ngopi gitu, kemudian ya ada pembahasan-pembahasan yang lain ya, mungkin ya. Ya, coba kita lanjut nih. Pertama dari Anwari ini. Rektor harus S3, guru S1. Perangkat desa SLTA, DPR aja sarjana, SLTA, S1, S2, S3. Presiden sarjana palsu. Wapres SMP. Aneh negara Konoha. Oh. Nah, ini yang saya katakan tadi belum terverifikasi. Jadi kita belum bisa memastikan hal-hal yang kemudian hanya mungkin ya yang lagi ramai
ya digugat, kemudian dilaporkan, atau kemudian diduga, atau mungkin ya macam-macam kemungkinan-kemungkinan tadi, tetapi belum bisa terverifikasi, atau lebih tepatnya belum ada kepastian. Karena apalagi ini kan sudah masuk ranah hukum. Nah, jadi untuk satu-satunya memutuskan itu nanti ya ijazah Pak Jokowi palsu atau asli ya di pengadilan. Makanya saya berharap fokusnya pada pembuktian ijazah asli atau palsu, bukan fokus pada kasus pencemaran atau fitnah. Karena masalah primernya, pokok masalahnya itu adalah ijazah asli atau palsu. Ijazah ada atau tidak. Mungkin ijazahnya ada, tapi apakah itu asli, apakah itu palsu? Nah, ini yang saya kira belum bisa dipastikan karena masih berproses. Meskipun Pak Jokowi sebagai pemilik ijazah dan kubu Pak Jokowi atau relawannya yang meyakini itu asli, tetapi kita juga nggak bisa sepenuhnya percaya begitu saja. Karena ada bukti yang mengimbangi itu, yang mengatakan bahwa itu palsu. Nah, artinya untuk menguji kedua bukti ini nanti ya di persidangan, tentu dengan berbagai para saksi-saksi yang akan dihadirkan ya. Ini juga soal wapres, katanya hanya tamatan SMP, hanya lulusan SMP, nggak ada ijazah yang setara SMA karena memang tidak pernah diperlihatkan, nggak berani menunjukkan dan lain sebagainya. Tapi ini kan masih dugaan, meskipun dibarengi dengan bukti-bukti, tetapi karena digugat, udah masuk dalam proses persidangan misalnya, ya maka nanti kita tunggu dulu nih. Selesai proses dulu, hakim ketuk palu begini, misalnya gitu, ya sudah, apa keputusannya, asli atau palsu? Lulus SMA atau enggak, kan begitu, setara SMA atau enggak nih jasa nih. Nah, tetapi tetap saja dengan segala keputusan-keputusan itu ya pasti ada juga yang kemudian pro kontra, pasti ada juga kemungkinan-kemungkinan, dugaan-dugaan, bisa jadi banyak. Oh, bisa jadi disogok, bisa jadi begini, oh diduga hakimnya begini begono, oh kemungkinan ini begini nih, kemungkinan begitu tuh. Nah, ini macam-macam kemungkinannya, macam-macam bisa jadinya, dan macam-macam pula dugaan-dugaannya. Itu hal yang biasa di kita, itu hal-hal yang lumrah lah, karena udah bukan jadi rahasia umum lagi kan begitu ya. Nah, itu untuk tanggapan itu ya yang pertama. Nah, saya coba dari Ernawati ini. PKI bermacam cara untuk bisa menguasai negara NKRI. Untuk memperkuat politik buadapnya, udah cukup banyak sekali kejahatannya, korupsi, bohong, ya jual laut, ya keruk nikel Papua Barat, apa nih, pemburu lama dan penindas ustadz. Nampak jelas keturunan PKI harus dihukum gantung. Memang Jokowi pakai gaya baru, bapaknya PKI, mamanya Giorgoni. Tangkap hukum mereka semua penjahat selama 10 tahun, jangan lindungi termulu dan keturunan. Nah, ini banyak setelah ini sempat panas, sempat ramai sekali ini, dimana Pak Jokowi dituding PKI katanya gitu ya. Bahkan dulu ada tuh viral fotonya. saya nggak tahu siapa yang edit itu ya, sama apa namanya, sama DNA edit ya. Padahal Pak Jokowi belum lahir zaman itu kayaknya ya, masih walaupun lahir misalnya tapi masih kecil lah gitu ya. Bisa Pak Jokowi juga pernah bilang gitu loh. Tapi memang ya banyak dugaan-dugaan itu ke sana arahnya. Ya bahkan sesepuh dari Solo, sesepuh orang-orang Solo lah gitu ya. Ada juga yang kemudian ya mengelontarkan pernyataan atau pandangan. Tapi memang ini kan belum terverifikasi kan, hanya tudingan, dugaan atau macam-macam lah teman-teman ya. Dan itu jangan kemudian sembarangan teman-teman, bahaya sekali ya. Kalau nggak terbukti kan fitnah jatuhnya ya. Makanya tadi itu saya katakan tadi ya, dilaporkan gitu. Pak Jokowi merasa nama baiknya dicemarkan gitu loh. Nah, mungkin sama halnya dalam konteks ijazah, Pak Jokowi merasa dihina, difitnah dan macam kemudian dilaporkan. Ya, tapi perihal ijazah ya beda lah dengan PKI kan begitu ya. Nah, kemudian kalau begitu intinya hukum ini hanya semata-mata untuk bekas junjungannya
polisi dan jaksa pro sama Jokodok, tapi maklumlah uang namanya junjungannya. Nah ini sering sekali nih dikait-kaitkan ya. Ya saya kira memang ya wajar aja lah gitu ya, karena ya Pak Jokowi mantan presiden yang berkuasa selama 10 tahun, jadi ya wajar bila mana banyak dugaan-dugaan yang mengarah ke situ ya. Nah, kemudian kalau mau cepat tepat, Pak Jokowi mencabut pasal pencemaran dan fitnah dan buktikan dulu ijazah asli. Sehingga kedepannya jika ada yang fitnah ijazah palsu baru dituntut di muka pengadilan. Nah, ini yang saya katakan tadi, bukan tadi ya, video sebelumnya kalau saya nggak salah itu. Nah, saya katakan Pak Jokowi mengalah untuk menang gitu. Jadi saya juga berharap ini jangan sampai ada unsur pidananya lah, jangan dipidana lah. Ya Pak Jokowi cabut laporan, kemudian tunjukkan ijazah, selesai masalah. Kalau ini terus, ya pasti kayaknya akan berlarut-larut gitu loh. Ini aja udah hampir 2 tahun lah ya, setelah Pak Jokowi buat laporan ya. Ini April 2025, ini aja udah Agustus, udah setahun berapa bulan ya, hampir 1 tahun 4 bulan juga kan gitu. Ini udah Agustus loh, ya. Ini akhir bulan loh. Nah, jadi gimana tuh? Ditambah lagi nanti proses, kemudian saksinya berapa gitu ya, dari A, B berapa, kemudian satu saksi berapa minggu, batas untuk saksi selanjutnya dan seterusnya. Ya bisa 3 tahun lagi nih selesai nih barang. Ya kan? Apa memang sampai 2030 kita membahas isu ijazah? Gimana gitu ya, lucu juga. Ajaib juga rasanya kan begitu ya. Yang penting lah bentuk tim independen ya, ahli forensik, ahli digital, ahli apapun itu ya. Ya biar diuji jasa Pak Jokowi asli atau palsu. Ya kalau Pak Jokowi yakin asli, saya kira beliau nggak akan takut lah. Kayaknya kalau misalnya ada yang ya ahli independen tadi ya gitu ya. Tapi ya itu tadilah, ya semoga cepat-cepat lah selesai, karena kita nggak mau juga ini berlarut, apalagi sampai menjadi bola liar di tahun-tahun berikutnya. Saya kira itu saja. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.